Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan golongan orang-orang yang akan dinaungi arsy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya, yaitu pada hari kiamat kelak. Siapakah golongan tersebut? Yang pertama, orang yang tetap menyempurnakan wudunya dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan, seperti dingin yang luar biasa. Ya, terkadang namanya kita hidup itu kan tidak selalu sehat. Nah, kadang kita demam. Nah, demam kita ambil air wudhu. Ya, cuci tangan, kumur-kumur, hidung, muka, telinga, kepala, kemudian ke siku. Nah, biasanya pas di kaki itu kan kita kadang udah mulai menggigil kedinginan. Nah, masih sanggupkah kita menyempurnakan anggota wudhu kita tertib dalam berwudhu? Apakah cukup satu kaki aja, atau nanti kita tinggalkan atau tidak jadi berwudhu? Nah, apabila kita bisa menyempurnakan wudhu kita saat itu, nah itulah yang akan dinaungi oleh Allah di bawah arsy-Nya. Kemudian yang kedua, apabila ini kita ambil contoh misalkan di kampung, memang apalagi di daerah yang katakanlah di lereng pegunungan atau di daerah perbukitan, itu kan kadang cuacanya dingin. Ya, saya pernah ke suatu tempat, airnya itu dinginnya minta ampun, seperti es, benar-benar seperti es. Baru megang air aja mau cuci tangan, membasuh 2 telapak tangan aja, aduh dinginnya minta ampun. Apalagi nanti kita mulai mengambil air wudhu. Mungkin di bagian wajah itu belum terasa dingin, nah di bagian kita membasuh sampai pergelangan tangan itulah mulai terasa dingin. Apalagi ya saya pernah mengalami pas di kaki itu udah menggigil kedinginan, udah menggigil ya. Nah, apalagi yang kedua kali. Jadi alhamdulillah tetap saya selesaikan, bisa menyempurnakan sesuai dengan urutannya. Cuma jalan itu gigi itu sudah menahan dingin, gimana lah gitu ya, bisa bayangkan sendiri kedinginan minta ampun. Itu pengalaman pribadi saya. Mungkin bapak-bapak atau siapapun yang mendengarkan cerita ini yang berasal di daerah yang dingin mungkin pernah mengalami hal yang sama. Nah, dalam keadaan cuaca dingin, masih sanggup nggak kita menyempurnakan wudhu kita? Menahan dingin, kita berjuang menahan dingin, tapi kita harus tetap menyelesaikan, menyempurnakan wudhu kita. Nah, itulah golongan yang akan dinaungi kelak di kemudian hari. Yaitu orang yang tetap menyempurnakan wudhunya dalam keadaan yang tidak menyenangkan, seperti dingin yang luar biasa. Kemudian yang kedua, orang yang tetap berangkat ke masjid meskipun keadaan masih gelap gulita. Ya, dalam keadaan gelap, mungkin di daerah perkotaan itu tidak masalah sekarang ya, karena sudah diterangi oleh lampu yang menerangi kiri kanan jalan. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada kampung atau desa yang sampai saat ini belum dialiri oleh aliran listrik. Nah, dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan orang masih tidur, nah kita berangkat ke masjid atau ke musala untuk melaksanakan sholat subuh ya. Syukur-syukur pertama kali kita datang kemudian mengumandangkan azan, kemudian kita yang jadi imam ya, kita mengumandangkan azan. Nah, bagaimana dalam keadaan gelap gulita kita masih bisa melangkahkan kaki kita
niat kita. Maka di sini kata orang dulu waktu saya masih kecil dulu kan, Allahumma paksa-paksain, ya harus dipaksain untuk berangkat agar bisa menuju musola atau ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi nanti kalau sudah hari hujan atau musim penghujan, wah berat lagi itu godaannya. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang senang memberi makan orang yang kelaparan. Orang yang senang memberi makan orang yang kelaparan. Baik itu memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, atau minta maaf orang yang gelandangan mungkin yang tidak mempunyai tempat tinggal, atau di sini juga bisa juga tamu yang datang kepada atau berkunjung ke rumah kita. Ya, jangan sampai kita sibuk atau berepot-repot ria, menyibukkan ria, fokus pada yang di luar, fakir miskin, anak yatim piatu, tapi terkadang kita lalai menghidangkan makanan atau nasi buat tamu kita. Ya, jadi alangkah lebih baiknya pas waktunya makan itu tamu yang datang ke rumah kita pun kita siapkan juga hidangan, apalagi tamu itu dari jauh melakukan perjalanan jauh berkunjung ke rumah kita. Jadi waktunya makan kita ajak makan. Ya, dengan tetap memperhatikan tadi kita memberi makan kepada anak yatim piatu, fakir miskin, atau orang-orang yang memang tidak mempunyai rumah di luaran sana, atau orang-orang yang tidak seberuntung kita. Jadi ini 3 golongan yang dinaungi oleh ars nanti di kemudian hari. Ini khusus saya tujukan buat diri saya. Semoga moga-moga harapan saya semoga saya termasuk orang yang termasuk dalam golongan yang dinaungi oleh ars. Kalaupun belum, insya Allah saya akan tetap menyempurnakan wudhu saya sebagaimana aturan yang seharusnya. Nah, dan semoga ini juga bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan rekaman video ini. Ya, jadi itu golongan yang dinaungi oleh ars. Yang pertama untuk mengingatkan orang yang tetap menyempurnakan wudhunya dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau seperti dingin yang menusuk tulang, atau mungkin kita lagi demam tapi kita tetap berwudu. Kemudian orang yang tetap berangkat ke masjid meskipun keadaan gelap gulita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat subuh itu kata orang berat tapi pahalanya besar. Kemudian orang yang senang memberi makan orang yang kelaparan. Ya, fakir miskin, anak yatim piatu, orang yang tidak mampu atau gelandangan dan sebagainya. Dan jangan lupa kita menghidangkan juga makanan buat tamu yang berkunjung ke rumah kita. Jangan kita pelit, apalagi tamu tersebut melakukan perjalanan jauh. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya pribadi, bisa merubah saya ke arah yang lebih baik lagi dari saat sekarang ini. Semoga bermanfaat juga bagi siapapun yang mendengarkan rekaman video ini. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang dinaungi kelak oleh ars. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.